Pengguna narkoba yang tengah menikmati sabu langsung kabur ke arah rel kereta api saat polisi menggerebek kawasan Desa Serbajadi dan Desa Sumber Melati, Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah seorang warga yang diduga pengguna narkoba histeris dan menolak ditangkap, akhirnya berhasil kabur. Dari penggerebekan ini, 4 pengguna sabu ditangkap bersama barang bukti senjata tajam, alat isap bong, dan sabu sisa pakai. Di sebuah rumah, polisi juga menemukan 21 sepeda motor tanpa surat-surat yang diduga hasil curian. Sampai saat ini hanya berupa alat hisap dan bom. Mungkin kita nanti melakukan pengembangan apakah itu barang tadahan ataukah memang jual beli kendaraan bermotor. Petugas juga langsung membakar belasan mesin judi jackpot dan judi tembak ikan. Sementara pelaku dan barang bukti lain dibawa ke Mako Polsek Sunggal untuk diperiksa. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Warga Lubuk Linggau membludak antri minyak goreng murah. Emak-emak di Senen, Jakarta Pusat protes penutupan perlintasan KAI. Protes jalan rusak, warga tanam pohon di tengah jalan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Syafaati Suryo dan rekan saya Fazila Hairunisa yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Fazila, ada informasi apa saja sebagai pembuka iNews Sore hari ini? Ya Syafa, kita awali iNews Sore dengan informasi emak-emak di Jalan Poncol Senen, Jakarta yang mengamuk saat PT KAI meninjau rencana penutupan jalur sebidang Jakarta. Warga mengancam akan blokade jalur kereta jika penutupan tetap dilanjutkan. Anak sekolah pulang balik, pedagang ngapain kok Bapak tiap hari ada lintas ekonomi mencari nafkah dari sini ke Senen? Kedatangan petugas PT KAI ke jalur sebidang Poncol Senen, Jakarta Pusat Kamis pagi langsung disambut penolakan oleh sejumlah warga. Emak-emak yang berjualan di Pasar Senen Jaya mengamuk dan meminta agar petugas membatalkan rencana penutupan jalur sebidang karena akan memutus akses warga beraktivitas. Emosi wanita ini ditimpali oleh warga lain yang ikut ngotot menolak rencana penutupan tersebut. Berarti PT KAI mementingkan ekonominya sendiri. Ganti baru pedagang saya usaha Bapak. Dengan ditutupnya jalur sebidang, warga menilai akan mengganggu aktivitas mulai dari mengantar anak-anak ke sekolah, berdagang dan bekerja di area Pasar Senen. Membunuh ekonomi kerakyatan. Saya membilang menutup rel kereta apa ini membunuh kerakyatan. Karena kami JP 3738 sudah ditutup buktinya. Orang jalan nggak bisa, naik motor tidak bisa. Kami warga Bungur dan saya pengurus JP 3738 hancur ekonominya gara-gara penutupan rel itu. Warga mengancam akan memblokade jalur keluar masuk kereta menuju stasiun Pasar Senen jika PT KAI tetap memaksakan menutup jalur sebidang tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga yang didominasi emak-emak di Langkat, Sumatera Utara berunjuk rasa menanam pohon pisang di jalan rusak. Warga kesal karena jalan tak kunjung diperbaiki pemerintah setempat. Puluhan warga termasuk emak-emak di Langkat, Sumatera Utara memblokade jalan rusak di lingkungannya.
Mereka bahkan menanam pohon pisang di tengah jalan rusak sebagai bentuk protes. Aksi ini digelar lantaran warga jengkel karena jalan yang menjadi akses utama tak kunjung diperbaiki pemerintah setempat serta sangat mengganggu aktivitas warga. Diduga kerusakan jalan disebabkan akibat truk kelapa sawit yang melebihi muatan. Kami warga Gotong Royong mau jalan ini diperbaiki. Ditimbun, karena kalau ditimbun, kalau kering jadi abu. Kalau basah hujan jadi bubur. Kami mau diperbaiki. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan agar tidak memakan korban jiwa. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan. Bambang Susantono dan Doni Rahayu resmi menjadi kepala dan wakil otorita ibu kota negara setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Jakarta. Bambang Susantono merupakan mantan wakil Menteri Perhubungan, sementara wakilnya Doni Rahayu adalah petinggi perusahaan swasta terkemuka. Presiden Joko Widodo melantik Bambang Susantono dan Doni Rahayu sebagai kepala dan wakil kepala otorita ibu kota negara di Istana Jakarta. Penunjukan kepala dan wakil kepala otorita IKN ini merupakan amanat Undang-Undang IKN, di mana Presiden harus memilih kepala IKN selambat-lambatnya 2 bulan setelah Undang-Undang IKN disahkan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai kepala dan wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara. Sebagai kepala dan wakil kepala otorita Nusantara. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono merupakan pria kelahiran Yogyakarta 4 November 1963. Bambang Susantono merupakan alumni Teknik Sipil ITB tahun 1987. Selama karirnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan di masa Presiden SBY. Tak hanya itu, Bambang Susantono pernah menjadi Deputi Menko Perekonomian dan Komisaris PT Garuda Indonesia. Sementara Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu menempuh pendidikan Teknik Arsitek ITB. Doni menjabat sebagai Managing Director Presiden Office Sinar Maslen dan sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan Institut Teknologi Sains Bandung atau ITSB. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebagai orang pertama menjabat kepala IKN, Bambang Susantono dihadapkan dengan tugas besar untuk membangun ibu kota negara. Sederet harapan warga disandarkan kepada Bambang, mulai dari proses pembangunan fisik hingga menyiapkan dasar untuk pengembangan selanjutnya. Ya Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setelah resmi dilantik menjadi kepala dan wakil kepala otorita IKN, Bambang Susantono dan Doni Rahayu dihadapkan dengan tugas besar untuk membangun ibu kota negara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Bambang dan Doni akan berduet untuk bisa mewujudkan harapan warga negara Indonesia yang disandarkan kepada bahu keduanya. Menurut konsep yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang IKN, tahap pembangunan pertama baru akan dimulai pada pertengahan 2022 dan diharapkan sudah ada aktivitas pemindahan dari Jakarta ke ibu kota di tahun 2024. Adapun untuk menyelesaikan perpindahan ibu kota baru ini membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun. Dalam tahap pertama ini, Kepala Otorita IKN harus menggabungkan semua rencana mulai dari tata ruang dan rancangan dasar yang tersebar di kementerian lembaga dalam satu wadah. Hal ini untuk memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, kapasitas pemimpin IKN merupakan kunci keberhasilan pemerintah dalam proses pembangunan ibu kota baru di Kalimantan, karena IKN adalah proyek besar dan simbol pemerintah. Apalagi IKN merupakan lahan baru yang akan dikembangkan sehingga pengetahuan teknis pengembangan infrastruktur dan tata kota juga harus dimiliki kepala IKN. Pemilihan Bapak Bambang Susantono ya dengan backgroundnya baik background pendidikan maupun juga pengalaman ya, ada juga sebagai pernah menjadi wakil dan juga
peletak ya sementara jabatan Menteri Perhubungan ya beberapa periode yang lalu. Nah ini saya pikir cukup tepat ya karena ini yang dibutuhkan memang, dan dari sisi kapasitas ya sehingga memiliki kemampuan yang cukup mumpuni untuk melihat secara jeli potensi permasalahan-permasalahan yang ada dan bagaimana solusinya. Selain itu, sejumlah pihak berharap Kepala IKN bisa transparan kepada masyarakat, terutama dalam skema pembiayaan dan prioritas pembangunan ibu kota negara yang akan memakan biaya ratusan miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aset 2 tersangka kasus investasi bodong berkedok trading binary option terus dikejar. Total ada 375 laporan transaksi investasi ilegal dengan total 8 triliun lebih. Kasus investasi bodong berkedok trading binary option terus bergulir. Hingga kini Barreskrim Polri telah menetapkan 4 tersangka terkait kasus investasi bodong berkedok trading binary option, 2 diantaranya influencer Doni Salmanan dan Indra Kents. Polisi juga terus memburu aset serta aliran dana tersangka. Hingga kini polisi sudah menyita 2 rumah Indra Kents di Komplek Cemara Asri, Krakatau, Kota Medan, Sumatera Utara. Selain rumah, polisi juga menyita apartemen dan mobil mewah yang diduga dari hasil tindak pidana pencucian uang. Barreskrim mengungkap kerugian korban binomo Indra Kents mencapai 20 miliar rupiah. Perkembangan saat ini, rekan sekalian, saat ini Polri penyidik telah menahan keempat tersangka tersebut dan saat ini lagi mengembangkan terkait dengan aset tracing. Tim kami terkait dengan FPS dan binomo ada yang di Medan, ada yang di Bandung, ada yang di sekitar Jakarta. Kami sudah menyita beberapa aset, baik rumah, bangunan, dan beberapa mobil mewah. Dan juga kami sudah memblokir beberapa rekening yang kita duga terkait dengan perkara disangkakan. Pemeriksaan kasus binary option bekerjasama dengan PPATK telah ditemukan adanya transaksi ilegal yang mencapai 8 triliun 267 miliar rupiah. Ada 375 laporan yang sudah PPATK terima. Dan jumlah transaksi, nah ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman, jumlah transaksi yang terkait dengan investasi ilegal dari pihak-pihak yang terkait dengan Sunmode Alkes, Forex, Fireblast, Evotrade, afiliator dan segala macam tadi itu 8 triliun 267 miliar rupiah ya lebih gitu ya. Transaksi ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tapi juga keluar negeri. PPATK sudah menghentikan 121 rekening dengan total 353 miliar rupiah. Polisi juga meminta korban penipuan untuk membentuk paguyuban. Nantinya paguyuban ini akan memfasilitasi pengembalian aset bagi korban penipuan investasi binary option. Tim Liputan iNews melaporkan. Antrian warga untuk membeli minyak goreng murah di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan membeludak. Selekatnya sesaat lagi.